generation. Generation itu bagi saya kewajiban kita itu adalah menjaga angka produktivitas. Karena orang-orang kan melihat produktivitas atau generasi itu dari bonus demografi yang ada, dari populasi yang sangat meningkat. Tapi justru populasi yang sangat meningkat bagi pemuda itu jumlahnya sekarang insya Allah menurut Badan Pusat Statistik Nasional itu 64,7% dari populasi anak muda di Indonesia, itu setara dengan 25% total populasi penduduk Indonesia secara keseluruhan. Nah, dari situ saya merasa anak-anak muda itu harus diberdayakan dengan cara partnership for the goals. Kita harus sama-sama mengajak anak muda yang lainnya untuk sama-sama sukses, untuk sama-sama hebat, untuk berkolaborasi. Karena di zaman sekarang ini anak-anak muda itu justru lebih individualis dengan adanya perkembangan teknologi yang cukup pesat, sehingga mereka ingin menjadi orang hebat sendiri, ingin jadi orang sukses sendiri. Padahal anak-anak muda ini satu sama lain akan jadi orang yang kuat, jadi suatu gerakan yang hebat kalau mereka itu berkolaborasi, membangun yang namanya partnership. Jadi saya itu dulu memiliki sebuah wise word seperti quotes gitu. Bagi saya itu anak muda ini layaknya bintang. Gimana bintang? Ya bintang itu akan indah kalau misalkan bersinar bareng-bareng. Kalau bintangnya bersinar sendirian ya bagi saya itu kurang indah. Entah hal premis seperti apa yang melandasi asumsi saya di quotes ini. Yang paling penting adalah saya ingin mengajak mereka untuk sama-sama membantu anak muda yang lainnya biar mereka itu sama-sama goal, sama-sama mencapai targetnya. Namun saya kebingungan, kira-kira generasi apa yang pas untuk dikasih nama pada waktu itu. Terus saya memberikan nama I generation, itu buat intellectual generation. Ada next generation, ada juga saya menyebutnya sebagai technological generation. Alhamdulillah saya mengingat sama pesan guru saya, Habib Hasan bin Baharun di Pondok Pesantren Darul Ulum Dakwah di Bangil. Beliau itu menyebut pernah mengajarkan saya tentang ayat Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ayat tersebut yang menggambarkan bahwasanya Nabi Muhammad yang menjadi Nabi akhir dan Al-Quran menjadi kitab akhir itu adalah penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Nah, saya pun begitu ingat. Saya ingin juga generasi yang saya bangun ini adalah generasi yang bisa menyempurnakan generasi-generasi sebelumnya. Akhirnya saya mengambil urutan paling akhir dari alfabet, yakni Z. Jadi Z. Jadi bukan karena Z itu adalah generasi setelah milenial, bukan. Tetapi saya mendapatkan ide tersebut dari guru saya yang kebetulan pada waktu itu menjelaskan ayat walal akhiratu khairul laka minal ula itu panjang lebar. Dan saya mengasumsikan bahwasanya akan lahir banyak generasi, akan ada generasi alfa yang terbaru, akan ada generasi beta, delta dan lain sebagainya, tapi ujung-ujungnya akan balik ke generasi Z lagi. Dan saya harap gerakan saya untuk menyatukan anak muda berpengetahuan internasional, memiliki daya gebrak yang baru, itu terus diperbaharui dan dikembangkan. Begitu mungkin kira-kira Ustaz bagaimana strategi saya belajar selama saya di MI yang mengedepankan menjaga ranking, kemudian ketika mundur lebih ke opsional, istilahnya membackup semua mata pelajaran, kemudian ke kampus yang lebih mengutamakan terhadap self progressive. Jadi kayak lebih mengutamakan peningkatan yang jauh lebih pesat dengan mencari berbagai opsi pembelajaran. Jadi saya tidak terjebak dan stuck dalam ekosistem atau sistem pembelajaran yang ada di kampus saya. Karena kenapa? Karena saya melihat sistem pembelajaran di kampus yang lain, sehingga saya bisa mengkombinasikannya dengan pembelajaran yang ada di kampus saya. Dan bagaimana saya menemukan momen tadi, menjadikan kegiatan kecil yang saya bangun seperti bedah buku, bikin acara kecil-kecilan menjadi suatu komunitas dan gerakan.
dan mengambil nama yang paling pas hingga kami dinobatkan menjadi komunitas terbaik versi MSTV Kota Bandung. Yang ini lagi yang paling terakhir yang saya tanya terkait model baca Mr. Holik, kan pasti dari tahun ke tahun ada perubahan. Betul. Kalau dulu mungkin getolnya atau gemarnya buku. Tapi kalau sekarang itu saya lebih mengutamakan terhadap situs-situs terpercaya. Jadi jurnal ya, entah itu jurnal, entah itu repositori, entah itu media. Jadi setiap pagi saya pribadi itu terbiasa membuka salah satu sosial media. Saya khususkan sosial media saya, kalau Instagram itu khusus untuk informasi internasional. Jadi saya follow akun-akun yang memberikan manfaat yang sangat besar, yang memberikan informasi yang sangat akurat di bidang itu. Misal saya spill nih, seperti halnya VOA misal. Kalau yang internasional, Times, kemudian Forbes, Harvard Business Review, kemudian kalau di lokalnya mungkin ya semua informasi mulai dari Kumparan, Detik, Political Journal dan lain-lain. Saya lebih prefer kalau sekarang itu membaca informasi dan jurnal dari situs-situs yang memang terpercaya, atau bahkan saya subscribe atau saya berlangganan beberapa situs yang berbayar. Terus juga kalau dari buku, saya lebih suka buku-buku referensial. Jadi ada buku referensi istilahnya yang dipakai oleh beberapa buku yang lain untuk dikaji. Misal buku sosial, saya lebih suka buku-buku yang sangat kuno seperti ini, namun menyajikan pengetahuan-pengetahuan lama yang pengetahuan-pengetahuan baru yang pada dasarnya sudah diproyeksikan atau digambarkan di sini. Jadi buku-buku referensi seperti ini memang hanya satu buku, tetapi kalau kita telaah, ini sudah menjadi referensi dari kurang lebih 2000 buku tentang buku sosial. Jadi 2000 buku induk ya. Nah, buku induk. Jadi saya lebih suka buku referensi yang seperti ini. Ini di toko buku ini kan? Di toko buku jarang sekali untuk menemukan buku referensial. Jadi kita harus hunter, harus berburu. Kalau misalkan ada pameran buku, jadi jangan terkecoh dengan buku-buku terbaru-terbarunya. Jadi saya pribadi kalau lihat buku itu lihat pertama yang saya lihat itu memang orang-orang kan menjalankan sinopsis. Kalau saya tidak, saya melihat dia daftar pustakanya ngambil di mana. Jadi kira-kira buku ini bersumber ke buku apa? Misal dianya bersumber ke Common European Framework. Nah, nanti saya buka di Common European Framework ini berinduk kemana? Sampai saya temukan buku paling akhirnya begitu. Induknya. Nah, induknya. Dan saya akan beli itu seharga apapun, karena bagi saya inilah sumbernya orang-orang hebat itu baca buku ini. Atau gaya belajar yang sekarang itu, karena saya aktif di lembaga seperti ini, saya suka tantangan. Gaya belajarnya atau gaya bacanya adalah saya mencoba untuk membaca semua jurusannya anak-anak yang ada di ZK. Di seandainya ada member baru jurusan teknik elektro, maka saya akan mencoba mendalami teknik elektro secepat mungkin agar saya bisa menyesuaikan dan balance dengan mereka. Jadi saya tinggalkan materi-materi yang lain, saya baca banyak tentang teknik elektro. Kenapa? Karena biar nanti saya bisa ngobrol dengan mereka mengenai tentang permasalahan-permasalahan atau ide-ide baru di teknik elektro. Jadi begitu kurang lebih. Jadi kalau sekarang lebih mengutamakan bacaan sesuai dengan kebutuhan. Kalau buku yang bahasa Inggris tadi buku induk berarti ya. Kalau saya menyebutnya buku referensial yang menjadi referensi dari buku-buku rujukan utama dari buku-buku yang lain. Mungkin kalau di kitab itu mungkin juga ada ya buku istilahnya referensi utamanya kan begitu. Kalau Fathul Qorib kira-kira referensi utamanya apa begitu, mungkin ada juga, saya kurang paham mengenai hal itu. Ya sudah cukup mungkin Mister. Ya, ini sudah luar biasa, pasti lebih 10 menit.
Oh iya. Terima kasih waktunya. Semoga nanti ketika di-share setelah diedit bermanfaat bagi teman-teman, khususnya anak-anak muda, sehingga bisa meniru kelas kesuksesan daripada Mr. Abdul Khalik atau Mr. Alep yang sangat menginspirasi. Sudah, saya undur diri itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.